Penutupan program dan doa bersama. Izinkan saya Ani Purwati Setianingsih yang pada kesempatan hari ini akan membacakan susunan acaranya. Adapun susunan acara pada kesempatan hari ini yang pertama, pembukaan, kedua, informasi SPMB 2026, yang ketiga, doa bersama, dan informasi SLD 2026, dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alangkah baiknya kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah informasi SPMB 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Imam Pujianto. Kepada Pak Imam kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ani, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak lemes ya, nyawal ibu. Biasanya ibunya yang keras, yang tumben sekarang agak berdoa. Hari terakhir nyawal atau malah hari pertama mulai. Bapak Ibu, ini sudah masuk pada fase-fase krusial. Panjenengan punya putra putri di kelas 9 ya. Di kelas 9, sebentar lagi ada TKA, setelah itu SPMB. Nah, mungkin masih ada yang SPMB PPDB. Nah, mulai tahun kemarin namanya diganti dengan SPMB. Kemudian tahun ini ada sesuatu yang berbeda memang. Secara keseluruhan sistem SPMB tidak banyak perubahan. Ya, katakanlah 95%-nya sama dengan yang tahun kemarin. Cuma yang membedakan nanti ada satu yang khususnya pada jalur dulu namanya zonasi radius, sekarang namanya domisili radius. Lebih diperketat lagi. Ya, jadi sekarang menggunakan surat keterangan domisili dari RT setempat yang menyatakan bahwa anak itu memang benar-benar tinggal di tempat tersebut sesuai KK, ya, sekurang-kurangnya lebih dari 1 tahun. Di peraturan gubernur sebut lebih dari 1 tahun, ya entah 1 tahun lebih sehari atau berapa, yang penting lebih dari 1 tahun. Sehingga memang sekarang manipulasi domisili jadi semakin sulit. Nah, kalau dulu kan ketentuannya anak harus di KK itu statusnya harus anak atau cucu. Kalau statusnya cucu, bapak atau ibunya harus berada dalam satu KK dengan anak. Nah, sekarang ditambah lagi, karena ini namanya domisili, maka benar-benar sesuai dengan domisili, bahwa antara kakak dengan anak tinggal itu sama. Dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari orang tua, kemudian diupload ya nanti ke dalam sistem. Lalu ditambah juga mengupload surat keterangan dari RT yang sesuai dengan KK yang menyebutkan bahwa anak tersebut benar-benar berdomisili di RT tersebut. Nah, jadi memang sekarang makin lebih ketat, tapi makin lebih bagus sistemnya. Nah, itu perubahannya dari situ Bapak Ibu. Yang lainnya yang berkaitan dengan masalah nilai gabungan secara prinsip sama. Kalau dulu namanya ASPD, sekarang namanya TKA, TKAD. Nah, prosentasenya juga masih sama. Ya, jadi 95% lebih itu aturannya sebenarnya masih sama. Tapi kalau aturan yang tahun kemarin juga tidak paham, berarti sama juga, sama-sama tidak paham. Ya, jadi maka hari ini saya akan berikan sekilas ya, karena waktunya nanti hari ini ada 3 sesi, jadi saya hanya kebagian waktu 45 menit. Mudah-mudahan cukup. Nah, pertimbangan masuk ke sekolah lanjutan itu tentu juga mesti mempertimbangkan sekolah yang mau dipilih itu punya reputasi yang cukup. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua, kalau bisa ya memang sesuai dengan minat bakat anak-anak kita. Kalau anaknya punya passionnya pada dunia seni, olahraga, barangkali tidak selalu cocok kalau masuk kepada satu SMA yang punya tradisi akademik yang kuat.
Ya, demikian juga sebaliknya. Ya, maka memang ini juga penting Bapak Ibu untuk menjadi dasar pertimbangan. Kalau kita bicara reputasi sekolah di SMA, tentu bisa, kalau dilihat prestasi Bapak Ibu bisa melihat di sistem yang ada di Direktorat SMA. Itu ada SMA mana sih yang paling berprestasi berdasarkan jumlah prestasi yang mereka bukukan ya selama 1 tahun ya, itu bisa. Tapi kalau secara akademik biasanya yang sering jadi ukuran adalah sekolah tersebut diterima di perguruan tinggi negeri berapa banyak ya, karena ini kan akan memberikan satu gambaran proses yang baik di satu sekolah sehingga outputnya juga akan menjadi lebih baik. Maka ukurannya yang pertama biasanya pada berapa banyak SNBP-nya diterima dari sekolah tersebut. Ini yang paling lazim digunakan karena ukurannya jelas, langsung kelihatan berapa jumlahnya. Ya meskipun tentu bisa dengan yang lain-lain, tapi yang paling jelas, paling gampang dilihat adalah dari sekian yang mendaftar keterima berapa, keterimanya di mana. Nah itu yang paling gampang untuk dilihat. Di tahun 2025 seperti ini Bapak Ibu. Ini bukan peringkat Bapak Ibu, ini hanya saya kumpulkan saja dan ini hanya sebatas yang saya punyai saja. Jadi bukan seluruh DIY tentu saja. Maka saya sebutkan ini data sebagian. Ya, tentu ada sekolah yang belum masuk ke situ. Ini hanya sebagian saja. Ada data yang saya tidak tahu datanya, seperti misalnya SMA 2 Wates ini keterima paling banyak di mana? Ya saya memang nggak tahu datanya, saya kosongi. SMA 10 keterima paling banyak di mana? Ya, saya nggak punya datanya, saya kosongi. Ini yang tahun 2025. Yang tahun 2026 saya baru membukukan 20 sekolah. Saya baru menemukan 20 sekolah. Karena data ini kan masih terus berjalan Bapak Ibu. Karena pengumumannya baru 2 hari kemarin. Jadi kadang ada sekolah yang belum merilis datanya karena masih mendokumentasi, menginventarisir siswa-siswa yang diterima. Jadi benar bukan data yang kalau ini sudah fix datanya, cuma ada sekolah-sekolah yang belum merilis baik di media sosial mereka maupun di websitenya. Nanti beberapa ini saya urutannya ini bukan urutan ranking juga, ini urutan nemunya data saja Bapak Ibu, urutan nemunya data saja. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bersani, memang ada kecenderungan tahun ini sekolah-sekolah yang notabene dipandang masyarakat sebagai favorit itu turun, diterimanya turun, dan tidak hanya di Jogja. Saya juga sudah dengar kabar dari cabang Kebumen bahwa SMA 1 Kebumen, SMA 2 Kebumen turun, SMA 1 Purworejo turun, ya di beberapa sekolah itu turun. Karena apa? Salah satunya adalah sekolah itu semakin favorit, semakin pede ngambil pilihannya, sehingga pilihan dia tinggi-tinggi. Dia ngambil tinggi-tinggi, perguruan tinggi diambil yang favorit, jurusannya favorit. Gitu. Itu yang menyebabkan akhirnya memang persaingan menjadi sangat ketat. Ya sefavorit-favoritnya sekolah tetap ada yang lebih favorit masalahnya. Itu yang menyebabkan beberapa sekolah favorit di banyak daerah itu turun. Tahun ini SMA 3 turun cukup banyak. Ya, jadi dari 76 tahun yang lalu sekarang tinggal 49. Tapi 49 ini 48-nya di UGM Bapak Ibu. 5 diantaranya di kedokteran. Ya, jadi memang meskipun turun tapi masih dari 49, 48-nya itu di UGM. SMA 1 dari 76 yang diterima, 73-nya di UGM. Nah, kemudian kalau SMA 8 saya belum dapat datanya, SMA 2 juga belum. Nah, itu seperti itu gambarannya sementara data yang bisa kami kumpulkan. Jadi sekali lagi ini bukan peringkat ya, sama sekali bukan peringkat. Hanya data sementara saja sebagai SMA. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan. Bisa menjadi tidak pertimbangan mutlak ya, salah satu pertimbangan ya, salah satunya juga tadi bisa minat bakat anak kita ada di mana. Tidak semua anak itu bisa berkembang di SMA 3, tidak semua anak bisa berkembang di SMA 1. Bisa saja ada yang saya malah lebih enjoy anak saya setelah gabung ke SMA 2 Bantul misalnya, bisa saja seperti itu ya. Jadi memang tidak mesti bahwa harus masuk ke SMA ini. Yang paling ideal memang anak kita kompetitif, masuk di SMA yang kompetitif, itu yang paling ideal. Tapi ketika tidak ideal, ambillah SMA yang bisa membuat anak kita berkembang secara optimal ya, saya kira itu dasar pertimbangannya. Nah baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat untuk masuk ke sana berapa. Nah data ini mungkin masih bisa sedikit dijadikan landasan Bapak Ibu. Loh ini kan ASPD dasarnya, iya. Sementara sekarang ada TKA. Nah, penting untuk diketahui Bapak Ibu bahwa TKA untuk tingkat SD dan SMP yang bikin soal itu daerah.
100% daerah. Jadi di Jogja yang bikin soal ASPD-nya Kota Yogyakarta ya di bawah kendali dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Di Sleman ya di bawah kendali dari Dinas Pendidikan Sleman. Supervisinya dari provinsi, sehingga soal itu terstandarisasi di DIY, baik di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kota Jogja, Sleman, ya, maupun Kulon Progo. Itu setara soalnya. Nah, itu seperti itu. Maka karena TKA yang bikin daerah, ASPD yang bikin daerah, yang nggak ada bedanya. Bedanya adalah dulu namanya ASPD, sekarang namanya TKA dan TKA daerah. Nah, bedanya cuma di situ. Ya, tapi secara esensi, substansinya sama sebenarnya. Nah, maka seperti ini Bapak Ibu, tahun kemarin, ya, tahun seperti ini. Memang kalau tahun kemarin jumlah mapel itu jadi 3 di tingkatan SMP, tapi 3-nya sebenarnya 4. Karena satunya yang namanya literasi, itu ada 2 mapel, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga dijumlah jadi 4. Nah, karena 3 dijadikan 3, 4 dijadikan 3, nilai maksimal tetap 400. Maka untuk yang tahun kemarin ada yang namanya angka koefisien pengali. Nah, tahun ini nanti tidak ada koefisien pengali karena mapelnya jadi 4. Nah, sehingga sebenarnya nilai akhirnya tetap sama. Kalau nggarap bener kabeh nilainya tetap 100. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaan. Tahun kemarin semacam ini. Ya, ada domisili, kemudian ada domisili, ada radius, ada wilayah. Jarak yang dimaksud ini adalah jarak terjauh. Di SMA 1 tahun kemarin jarak terjauhnya 184. Artinya kalau dia lebih dari 184, dia tidak bisa ikut. Nah, sistemnya begini Bapak Ibu, modelnya ketika anak akan mengikuti jalur domisili radius, maka sebelum proses pendaftaran sudah ada proses verifikasi dulu. Proses verifikasi. Nah, proses verifikasi ini dengan cara memasukkan titik koordinat rumah. Ya, itu bisa dicari di Google Map ya. Dimasukkan ke dalam sistem. Kalau ternyata muncul jaraknya, ingin masuk SMA 1, jaraknya muncul 185, dia tidak bisa ikut zonasi atau domisili radius. Nah, kalau munculnya 183, berarti bisa ikut. Tapi apakah mesti keterima? Belum tentu. Yang penting bisa ikut dulu. Nah, tahun ini sistem ini diperketat lagi. Selain tadi aturannya bahwa yang ikut domisili radius harus menyertakan surat keterangan dari RT dan mengunggah juga surat pernyataan dari orang tua terkait dengan bahwa yang bersangkutan tinggal seperti alamat yang ada di KK. Nah, sekarang ditambah lagi untuk domisili radius, nanti panjenengan juga harus mengupload ke dalam sistem foto rumah. Foto rumah pun difoto sekarang, kemudian diupload. Dan itu apa? Untuk membuktikan benar nggak titiknya. Kalau dengan Google satelit kan bisa kelihatan, oh bener rumah ini, titik ini rumahnya ini. Nah, jadi sekarang dibuat dengan sistem yang semakin ketat, tapi tetap transparan. Bapak kalau memang domisili radius ya memang benar-benar anaknya ada di situ, bukan kakaknya tok yang ada di situ. Nah, jadi sekarang agak lebih diperketat. Jadi meskipun kakaknya ada di situ, ya, kemudian tapi tinggalnya nggak di situ. Ketika dimasukkan koordinatnya kan ketahuan. Loh, rumahnya Budi ini ternyata. Nah, bisa seperti itu. Jadi sekarang ini agak lebih bagus sistemnya. Ya, apakah lebih jelimet? Ya jelimet, tapi lebih akurat. Nah, ini untuk yang domisili radius perkembangannya begitu. Kalau domisili wilayah tidak. Domisili wilayah hanya syaratnya bahwa kakaknya anak itu statusnya anak atau cucu, tapi tidak perlu mengupload foto rumah, tidak perlu surat pernyataan dan seterusnya. Karena apa? Dalam domisili wilayah itu Bapak Ibu, mereka yang dalam satu rayon meskipun jaraknya berbeda, dianggap jaraknya sama. Jadi mereka yang sudah dalam satu rayon dianggap sama. Kelurahan ini dapat SMA-nya SMA ini, maka dianggap bahwa mereka yang dalam rayon yang sama dengan anak kita terhadap sekolah tersebut dianggap jaraknya sama.
Maka kemudian berikutnya apa yang akan menentukan nilai gabungannya lebih tinggi siapa. Nah, itu seperti itu. Maka karena ini tidak berkaitan dengan jarak yang lebih lebih dominan, maka untuk yang domisili wilayah memang tidak disyaratkan seperti tadi yang ada di radius. Nah, ini yang ada di kota. Kalau yang ada di Sleman seperti ini, jarak-jarak dan sebagainya. Ini data-datanya mungkin sebagian saya pernah sampaikan juga, Bapak Ibu sudah ada yang pernah ikut acara ini. Kemudian kalau yang Bantul, memang Bapak Ibu kalau masuk di SMP, itu di Bantul, di Sleman, di kota, Kulon Progo masing-masing punya sekolah-sekolah unggulan SMP. Tetapi ketika di SMA, suka tidak suka memang di kota itu lebih punya magnet yang besar. Dan prestasi-prestasi apalagi akademik memang banyak di SMA di kota. Itu sebabnya memang kalau dari luar kota banyak ingin masuk ke kota. Kalau dari kota kadang-kadang mereka iso tetap di kota wae. Piye carane ya, itu maka piye carane inilah yang kemudian sistem ini mencoba membatasi agar tidak terjadi banyak penyimpangan. Nah, ini yang di Bantul. Gunung Kidul, barangkali ada yang kerso mau ke Gunung Kidul ya, biar bisa pas istirahatnya yang pinggir pantai. Jadi ini yang ada di Gunung Kidul. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sistemnya? Sekarang sudah keluar peraturannya, Bapak Ibu. Jadi dasarnya Bapak Ibu nanti bisa mendownload aturannya secara lebih detail. Saya tidak mungkin terangkan detail semuanya, Bapak Ibu, butuh waktu yang sangat lama. Di keputusan Gubernur nomor 95 itu sudah diatur detail mengenai bagaimana juknisnya ya, karena memang ada perubahan. Di tahun yang sebelumnya dulu kan peraturan gubernur itu sekarang jadi keputusan, dulu pergub, nah sekarang keputusan gubernur. Dulu pergub itu hanya sekedar menyebutkan nanti ada PPDB aturannya begini yang permukaannya saja, detail diatur dengan surat keputusan kepala dinas provinsi. Nah, tapi sekarang tidak, langsung keputusan gubernur nomor 95 tahun 2026. Sistemnya, pembagiannya, kuota dan sebagainya ini masih sama persis dengan tahun yang sebelumnya. Perbedaannya tadi saya sebutkan hanya pada domisili radius saja, yang lainnya masih sama. Pembagian rayonnya juga masih sama. Kalau kelurahan ini dapat sekolah SMA mana saja, rayon satunya itu masih sama. Nah, jadi memang tidak banyak perubahan. Kemudian pindah tugas juga seperti itu, ketentuan-ketentuannya masih sama, afirmasi juga kuotanya masih sama, prestasi juga masih sama. Nah, nanti bagaimana untuk masuk domisili, afirmasi, urutan penilaiannya seperti apa? Urutan penilaiannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini juga dengan tahun kemarin sama ya, yang berbeda hanya tahun kemarin sudah namanya SPMP, sudah sama persis, masih sama persis. Nah, di domisili radius tadi saya sampaikan prioritas pertama adalah jarak dulu. Jadi memang ini siapa yang lebih dekat, memang seperti itu. Siapa yang lebih dekat itu akan lebih diuntungkan, Tapi apakah lebih dekat selalu diuntungkan? Kadang ada juga orang tua yang bingung karena dekat dengan SMA favorit, kok malah bingung? Ya, bingungnya begini. Nilainya tidak mencapai batas minimal untuk jalur prestasi, untuk lintas rayon, tetapi ya karena mau tidak mau dia harus ke misalnya umay mepet SMA 1 Jogja, SMA 1 Jogja, nilai TKA TKAD-nya remuk misalnya. Nah, orang tuanya tahu bahwa begini yang SMA 1 kira-kira bisa ngikutin enggak? Ada kekuatan begitu, tapi kalau tidak di SMA 1 nggak bisa lagi. Kalau dia masuk lewat jalur domisili wilayah kok ngambil rayon 2 nggak bakal keterima. Karena apa? Pertimbangannya adalah hanya sama dilihat yang daftar lebih awal. Nah, kalau daftar lebih awal sama nggak mungkin, pasti akan selisih entah berapa detik, pasti akan ada perbedaan. Nah, ini kalau yang domisili radius. Jadi saya ulangi, untuk domisili radius, bagi yang ikut domisili radius disiapkan foto rumah, surat keterangan dari RT, surat pernyataan dari panjenengan bermaterai yang menyatakan bahwa anak itu tinggal sesuai dengan alamat yang ada di KK. Nah,
itu seperti itu. Nanti bisa di-download, itu sudah ada formatnya, tinggal di-download aja, panjenengan bisa masuk ke dalam sistem. Nanti saya tunjukkan websitenya yang mana. Kemudian kalau domisili wilayah, satu dulu adalah peringkat pertamanya adalah mereka yang ada di rayon itu. Jadi diprioritaskan yang dalam satu rayon dulu. Maka tadi saya katakan, kalau mau ngambil rayon 2 kok lewat domisili wilayah, sangat tipis kemungkinan untuk bisa diterima, bahkan nyaris mustahil. Karena apa? Yang di rayon itu dulu. Misalnya terhadap SMA 2 bagi saya rayon 2 saya, nilai saya tinggi, tetap tidak lolos. Saya tidak lolos karena apa? Yang SMA 2 itu rayon 1 sudah terpenuhi kuotanya. Meskipun nilainya ada yang lebih rendah dari saya tidak bisa masuk karena saya bukan rayon 1 di SMA 2. Nah, maka untuk bisa pindah ke rayon yang lain memang mesti menggunakan jalur prestasi. Tapi jalur prestasi ada ketentuannya, nilai gabungannya minimal 290. Jadi tidak bisa sembarang. Yang namanya prestasi kan kudunya bocahe ya rada ono prestasi. Nih, maksud prestasi bisunya elek banget. Prestasi di mana itu. Jadi memang ada ketentuan. Dan itu nilainya terus turun, dulu sempat 330, kemudian katanya ketinggian 300. Itu modulnya. Jadi kalau harga lain naik, nah nilai gabungan untuk jalur prestasi ini turun Bapak Ibu. Nah, enggak tahu nyang-nyang ini terakhir abdi yang meneh orang. Nah, domisili rayon dulu. Kemudian kalau masih dalam satu rayon yang sama, yang akan menempati peringkat lebih tinggi adalah yang nilai gabungannya lebih tinggi. Nilai gabungannya sama, maka pilihan satuan pendidikan ini atau konsentrasi keahlian kalau SMK yang menentukan. Kalau saya menjadikan sekolah X itu pilihan pertama, saingan saya kok menjadikan pilihan kedua, saya diprioritaskan. Nah, makanya seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau sudah mentok ya sudah calon murid yang daftar lebih awal lebih diprioritaskan. Ini untuk yang domisili wilayah. Kalau afirmasi langsung malah nilai gabungannya. Jadi kalau afirmasi itu justru malah langsung nilai gabungannya berapa. Nah, karena afirmasi tidak melihat soal wilayah dan lain-lain. Cuma kalau afirmasi, karena kalau afirmasi itu dia harus mengambil sekolah yang ada di rayon 1. Itu syaratnya, dia tidak bisa ngambil sekolah di rayon yang lain. Kemudian pilihan satuan pendidikan, baru kemudian calon mendaftar yang lebih awal. Kalau prestasi sama, harus nilai gabungannya dulu. Kalau sama, baru satuan pendidikan, pilihan satuan pendidikan atau konsentrasi keahliannya. Calon murid mendaftar lebih awal. Nah, ini ketentuannya bagus seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang berubah adalah nilai gabungan. Nilai gabungan kalau yang tahun sebelumnya ini kan ASPD dikalikan 60%. Nah sekarang nilai TKA ditambah nilai TKAD hasilnya dikalikan 60%. Lalu jumlah rata nilai rapot dikalikan 40. Rapot bahasa Indonesia rata-rata semester 1 sampai 5 berapa? Rapot bahasa Inggris berapa? IPA berapa? Matematika berapa? Dijumlah. Maka dari jumlah rata nilai rapot lalu dikalikan 40%. Nah ini ketemu nilai gabungan. Bagaimana kalau anak punya piagam prestasi? Piagam prestasinya kemudian ditambahkan langsung berapa bobotnya. Nah ketemulah nilai gabungan yang paling akhir bagi yang punya prestasi. Bagi yang nggak punya prestasi ya sudah ini saja. Nah itu seperti itu. Nah untuk yang 2026, 2025 masih kan boleh Bapak Ibu, mereka yang lulus tahun kemarin itu masih bisa ikut lagi tahun ini, masih boleh. Nah kalau yang tahun kemarin maka tetap menggunakan rumus seperti tahun yang lalu, yaitu jumlah nilai rata-rata rapot 5 semester kali 40%, jumlah nilai ASPD setelah dikalikan koefisien. Nah, ini bedanya rumusnya. Kenapa ada pengali koefisien? Karena di tahun 2025 atau sebelumnya hanya 3 mapel. Meskipun isinya 4 ya, hanya 3 mapel, maka perlu dikalikan koefisien. Sehingga kalau nanti dikalikan literasi membaca kalikan 1,72, literasi sains kalikan 1,14, numerik juga kali 1,14, ketemunya hasil akhir nilai tertinggi tetap 400. Nah, maksud koefisien hanya untuk biar nilainya tetap 400. Nah itu untuk yang rumus gabungan, perbedaannya tidak ada lagi koefisien karena sudah jadi kembali ke 4 mapel lagi. 2 mapel itu bahasa Indonesia dan
matematika ya, itu adalah mapel TKA yang itu berlaku secara nasional, jadwalnya nanti secara nasional bareng, meskipun tidak mesti bareng ya, range waktunya itu dibuat sama, masing-masing daerah boleh memilih dari range waktu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jogja mau ngambil yang tanggal berapa, saya kira Bapak Ibu sudah besok jadwalnya kapan Kang Putra akan tes. Nah itu bisa berbeda dengan Jawa Tengah, bisa beda dengan Jawa Tengah, karena dari pusat hanya memberikan range waktunya tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian, nah bagaimana urusan prestasinya? Bagaimana prestasinya? Kalau prestasi itu, bobot taman prestasi itu ada kriteria. Pelaksananya mestinya adalah dinas pendidikan atau kementerian-kementerian, kemudian organisasi olahraga resmi. Nah, kalau secara berjenjang, maka nilainya bagi yang juara 1 internasional, kalau perorangan tambah poinnya 15. Wah itu signifikan banget kalau dapat tambahan 15 itu. Oke, tenang 15 itu. Beregu 13,5, kalau massal 12 orang lebih, misalnya ada drum band, nah itu bisa seperti itu. Sepak bola, sepak bola kan cuma 11, ya hitungannya dengan cadangannya juga dihitung biasanya, makanya sepak bola akan dapat tambahan yang ini. Badminton, nah itu masuknya perorangan, nah itu bobotnya bisa 15 nih juara internasional. Bal-balan rolas, nah itu seperti itu ya. Ini kadang masuk di protes juga, kenapa juga begitu? Karena kalau naik perorangan ya kesel loh, lebih kesel main dewean kok. Nah ini bal-balan ya lapangan nombok, tapi sih main nawang 11. Nah seperti itu ya. Kecuali kalau bal-balan itu apa, badminton itu nanti di lapangan bal-balan atau sebaliknya. Nah itu baru benar-benar kroso itu. Tapi ada plus minus semuanya. Nah tapi ketentuannya seperti ini Bapak Ibu. Sampai pada batas yang paling bawah adalah juara 3 kabupaten. Di bawah itu tidak lagi berlaku. Juara kecamatan tidak berlaku. Nah, kecamatan Rapayupone lomba pitulasan yang RT itu tambah nggak laku lagi. Saya lomba pajak pinang Pak. Nah ini yang berjenjang. Bagaimana yang tidak berjenjang? Ada juga poinnya. Yang tidak berjenjang juga ada. Cuma beda nilainya. Kalau yang berjenjang tadi 15, ini 10,5. Kalau di sini tadi 12, ini 7,5. Kalau di sini 5 perorangan juara 3. Kalau yang tidak berjenjang, kalau yang berjenjang, nah ini masih sama, di sini masih sama. Nah kalau yang paling bawah itu dianggap podo wis. Nah ini saya tidak ketik, ini saya screenshot saja dari surat keputusan gubernur ya. Karena ini baru muncul 2 hari kemarin, jadi saya nggak sempat bikin PowerPoint yang diketik lagi, mumpet langsung tak screenshot buat template gitu ada. Jadi kalimatnya persis sama dengan keputusan gubernur. Nah, bagaimana dengan yang timeline-nya? Oh, begini, bagaimana yang tidak berjenjang? Bahkan itu tidak dilaksanakan oleh organisasi olahraga tertentu, induk organisasi olahraga tertentu. Karena kan ada perguruan tinggi mengadakan kejuaraan internasional. Nah, putra putri panjenengan dapat juara, itu bisa nggak dimintakan piagam prestasinya? Bisa, tapi mesti masuk dulu ke SIMT, Sistem Informasi dan Manajemen Talenta di Kemendikbud dan Kemendikbud ya. Panjenengan bisa masuk ke sana, kemudian mencari ini ada nggak ini lombanya. Nah, masalahnya kan begini Bapak Ibu, kadang peserta atau penyelenggara tidak mendaftarkan perlombaannya ke dalam sistem manajemen talenta. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu dapat piagam juara internasional diselenggarakan salah satu perguruan tinggi, misalnya di DIY, juara hiji internasional, tapi kalau lomba itu oleh panitia tidak didaftarkan ke dalam SIMT, nggak ada poinnya. Kalau nanti misalnya ada, nah nanti tergantung dari SIMT tadi memberi bobot poin berapa. Biasanya itu hanya akan dia akui setingkat kabupaten, tapi ya lumayan, tambah 3,5 itu sudah, wah itu sudah lumayan, karena besok kita akan melihat bahwa selisih antara anak satu dengan yang lain itu kadang hanya 0, sekian. Jadi kalau tambah 3,5, wis melewati wong pirang-pirang itu Bapak Ibu. Jadi piagam apapun dicoba dicari. Kalau misalnya nggak berjenjang, tidak dilenggarakan oleh organisasi yang ditunjuk, ya sudah coba dicari di SIMT, masuk ke sana, dikurasikan ke sana, siapa tahu ada nilainya.
Nah, secara timeline sebenarnya saya potong ada satu yang tidak berkaitan dengan panjenengan. Misalnya mereka yang siswa dari luar DIY atau siswa yang lulus tahun kemarin, tahun sebelumnya, itu ada proses namanya input data. Tapi khusus hanya untuk yang lulus tahun kemarin atau siswa luar DIY. Panjenengan tidak perlu input data karena data putra putri panjenengan sudah ada di dinas provinsi maupun kabupaten di DIY. Nah, yang perlu input data mereka yang dari luar. Nah, langsung di pengecekan data kependudukan. Jadi proses akan dimulai tanggal 18 sampai dengan 29 Mei itu pengecekan NIK. Apa maksudnya pengecekan NIK? Itu kadang begini Bapak Ibu. Ada orang-orang yang pindah domisili, kakaknya ganti. Kadang ada yang tidak atau belum ngeling antara dinas kependudukan dengan dinas pendidikan. Ya, sehingga kadang masih muncul kakak yang lama. Nah, maka disinilah perlu adanya proses pengecekan. Kalau dulu tidak semua orang tua, jadi hanya yang merasa bermasalah saja silakan masuk lewat jalur ini. Tapi kemudian setahun kemudian dibuat semua harus cek. Ya, karena apa? Pengalamannya yang merasa tidak ada masalah, begitu sudah masuk pendaftaran ternyata masalah. Padahal pembuatan akun sudah ditutup. Nah, itu sebabnya kemudian sekarang semua harus melalui proses pengecekan data kependudukan, termasuk data raport juga. Data raport itu untuk apa? Karena kaitannya tadi ada nilai raport semester 1 sampai semester 5. Nah, ini waktunya. Kemudian pengecekan status afirmasi bagi calon yang akan menggunakan jalur afirmasi, kemudian jalur mutasi dan juga tambahan prestasi. Nah, ini Bapak Ibu, ini dalam rangka begini, mereka yang mutasi itu tidak bisa serta-merta daftar, tapi harus dinilai dulu, diverifikasi apakah berkasnya cukup valid, sah atau tidak melalui proses verifikasi ini, pengecekan status untuk jalur mutasi. Nanti akan ada surat keterangan bahwa bisa mengikuti jalur mutasi atau bisa jadi tidak memenuhi syarat mengikuti jalur mutasi. Ada dua kemungkinan hasil dari proses verifikasi tersebut. Nah, termasuk yang akan memintakan tambahan prestasi. Nah, bagaimana kalau apakah yang namanya jalur prestasi harus punya piagam prestasi? Tidak. Kalau misalnya hasil TKA, TKAD kok nilainya sudah 400, oh nggak usah minta surat prestasi-prestasi yang repot. Ini 400 bisa ketompo wis toh. Daftar manapun, nek belum daftarnya langsung jadi wali kelas. Mas keren tuh saya gitu ya. Jadi kalau nilainya sudah sangat tinggi ya suara, wah pilih daftar wali. Daftar wali bu, tambah oke, bentar lebih kan keren bu gitu ya. Ya repot-repot sedikit ya nggak apa-apa. Tapi seandainya pun tidak, nggak apa-apa. Kalau sudah nilai sangat maksimal. Tapi nilai masih minimal ya didaftarkan. Usahakan bisa mendapatkan tambahan nilai prestasi berapapun nanti akhirnya. Nah, ini waktunya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pendataan verifikasi radius ya, ini tadi saya sampaikan radius ini nanti dari mulai tanggal 2 Juni sudah dimulai. Nah, sudah mulai untuk proses-proses pendataannya. Apakah yang bersangkutan bisa ikut atau tidak? Karena kadang bisa saja terjadi rumahnya itu di Gamping, tapi kakaknya di misalnya kakaknya ada di rumahnya di Sedayu misalnya Roto-Ato, kakaknya ada di Wirobrajan. Bisa seperti itu. Nah, dengan sistem yang sekarang tidak bisa. Dia tetap harus mengikuti yang dekat dengan domisili aslinya dia. Nah, cuma kan sekarang akhirnya kadang tinggal tego-tegonan karo ketua RT yang sesuai dengan kakak. Nah, sekarang maka beban ini akan muncul di ketua RT. Panjenengan jadi ketua RT di kota, siap-siap saja perang batin. Di bocah atau ketok ini kok tiba-tiba jaluk surat keterangan bahwa tinggal di RT saya. Ya naik sopo ya, karena dulu pernah terjadi Bapak Ibu. Jadi dulu ketika masuk kota Jogja tahun 2017 itu pakai surat keterangan domisili, konflik di tingkatan RT. Akhirnya kemudian ditiadakan syarat itu. Nah, sekarang di tingkatan masuk SMA dimunculkan lagi. Ya, karena ya memang ada surat pernyataan, dari awal ada surat pernyataan, tapi kadang-kadang ada orang yang sebutnya anak aku temuin kono, bisa posisi ini kurang populer. Itu kan jadi begitu. Nah, sekarang bebannya dua, orang tua bikin surat pernyataan, ketua RT juga bikin surat pernyataan.
Nah, jadi seperti itu, Ben. Oh, malah anak konsolnya sih gue dosa, malah boleh konsol ya. Nah, sekarang itu begitu. Jadi ya harus ada. Ya ini sebenarnya penegasan tentang domisili. Tahun yang lalu saya sudah sampaikan sebenarnya SPNB sekarang jadi sama dengan yang dulu. Domisili zonasi hanya mau beda jeneng tok, karena nggak ada keterangan domisili. Harusnya pakai keterangan domisili. Tahun lalu saya bilang begitu, tapi sekarang ternyata betul ada pakai surat keterangan domisili. Yang itu menunjukkan bahwa memang harusnya kalau domisili ya pakai surat keterangan domisili. Nah, itu yang terjadi sekarang bagi yang ingin mengambil zonasi radius. Tapi apakah semua, misalnya saya dekat dengan SMA favorit, tapi saya tidak ngambil di situ, nggak ngambil jalur zona radius, boleh nggak? Ya boleh. Soal ngambil jalur yang mana itu pilihan masing-masing. Nah, kemudian untuk perubahan pilihan dan pendaftaran nanti akan mulai nih 2223. Nah, Bapak Ibu, pilihan itu tidak boleh mencampur antara SMA dan SMK. Nggak boleh. SMA ya SMA semua, SMK ya SMK semua. Lah bagaimana kalau saya sudah daftar tiba-tiba kepikir bahwa langsung lebu nih SMA kita ini SMK wae, ada mekanisme ubah pilihan. Jadi ubah pilihan itu nanti panjenengan bisa ubah pilihan dari sekolah, ubah pilihan sekolahnya. SMA ini kok orang katut ya, tak pindah SMA ini aja bisa. Atau misalnya wah kita ke sekolah ini juga gak katut, tak pindah ke SMK bisa. Itu ada kesempatan untuk ubah pilihan tanggal 22 sampai 23 juga. Jadi pendaftaran yang tanggal 22 23 ini juga 22 23. Nah, yang sekarang berarti pendaftarannya jadi satu. Pendaftaran dan seleksi SPP reguler, domisili radius, afirmasi, mutasi. Nah, tinggal wilayahnya agak berbeda. Ini memang jadi agak tricky nanti Bapak Ibu, antara tak ambil prestasi atau tak ambil wilayah ya. Nah, ada nanti akan seperti itu. Kalau dulu kan bareng, cuma tinggal pindah jalur. Nah, sekarang pindah jalur bisa nggak? Pindah jalurnya hanya ada di antara ini saja. Tapi tidak bisa dan prestasi tak pindah ke wilayah, tidak bisa. Saya mau ambil sana kayaknya nggak mungkin deh. Udah saya ambil wilayah saya aja, SMA yang dekat saja sudah. Nah, yang sekarang nggak bisa. Karena apa? Antara jalur prestasi dan di sini tidak ada jalur domisili wilayah. Domisili wilayahnya ada di sini nanti 24 25. Ini persis seperti tahun kemarin dan banyak orang tua yang rodong mumet juga. Nah, karena apa? Kadang tak ambil prestasi, ini wilayah dia ragu-ragu. Karena begini Bapak Ibu, dapat SMA 3, 6, 9, tapi dia ragu, bisa nggak ya masuk SMA itu? Coba saya ambil prestasi aja di SMA 2. Tapi ternyata begitu zonasi wilayah atau domisili wilayah, SMA 3 pun bisa dia ternyata. Nah, kemudian wah ngerti yo. Nah, jadi memang ini agak tricky Bapak Ibu, maka memang harus ya sholat istikharah ini tenanan, ini rodo tenanan yang seperti ini. Kalau dulu sekali waktu masalah, sekarang dipisah, jadi akibatnya kita tidak bisa mempertimbangkan antara ambil sekolah terdekat dalam rayon satu atau pakai wilayah atau pakai prestasi. Nah, itu karena sekarang pisah waktunya itu. Nah, mohon jenengan nanti bila silakan bisa nyicil bingung dari sekarang. Nah, nanti kalau mumet ya dan sebagainya, Bapak Ibu, kami akan bantu umumnya nanti. Kalau yang penting nilai sudah keluar, sebaran nilai gabungan sudah keluar, nanti Bapak Ibu bisa datang ke netron. Kalau dengan nilai sekian, sebarannya begini, kira-kira baiknya saya ambil jalur mana ya? SMA apa, SMA jalurnya apa, SMA mana? Itu nanti bisa dikomunikasikan, bisa dikonsultasikan Bapak Ibu. Ya, jadi silakan nanti bisa datang lagi ke netron. Kami komitmennya kami dampingi Bapak Ibu sampai dengan selesai. Kalau nanti ini kan anak-anak sudah akan selesai sebentar lagi proses bimbingan belajarnya, tapi komunikasi dengan orang tua tetap berjalan sampai nanti Bapak Ibu putra putrinya mendapatkan sekolah. Nah, tadi memang sampai bulan Juni nanti tetap Bapak Ibu bisa komunikasi dengan netron, meskipun April itu sudah berakhir bimbingannya. Nah, itu sudah jadi komitmen kami, karena kami yakin Bapak Ibu toh nanti di kelas 10 juga akan kembali lagi ke netron. Amin. Gitu? Mungkin. Insya Allah. Murayu banget kan mungkin. Jadi kita nanti di SMA juga begitu Bapak Ibu, proses itu pendampingannya dari kelas 10. Di SMA itu proses pendampingan ke kelas 10 dengan rasionalisasi nilai rapot Bapak Ibu. Pakai rasionalisasi nilai rapot itu dari kelas 10.
semester ini nilai sekian, kita rasionalisasi, kira-kira dengan nilai rapor seperti ini kalau besok jalur SNBP ngambil perguruan tinggi mana ya. Jadi dari awal sudah kita mulai tata. Semester kedua nilainya kok begini, kita rasionalisasi lagi. Nanti kelas 11-nya seperti ini kita rasionalisasi sehingga sampai akhirnya eligible. Kemudian bagaimana milih sekolahnya kami dampingi. Jadi proses di SMA bahkan dari kelas 10 sudah mulai konsultasi untuk pilihan perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah itu terstrukturnya Netron seperti itu. Maka tepat sekali Bapak Ibu kalau menjadikan Netron sebagai pilihan pendamping untuk bimbingan belajar. Ibu yakin itu. Wong anak saya juga dulu bimbingan di Netron Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu gambaran SPMB-nya seperti itu. Nah ini beberapa kegiatannya masih ada ya, ada perubahan pilihan SMA ke SMK dan seterusnya, sama sih jadwalnya ini. Nah ini pengumumannya tanggal 26 Juni, daftar ulang nanti 29 Juni ya. Nah terus ada lagi begini, apa ini seleksi calon murid cadangan? Nah, ada lagi daftar ulang murid cadangan. Apa cadangan? Prinsip dasarnya sebenarnya dulu disebut sebagai pengisian daya tampung. Jadi begini Bapak Ibu, pada saat daftar ulang yang reguler itu kadang ada anak yang tidak daftar ulang dan itu harus diisi. Maksudnya misalnya sudah keterima di SMA Ekstra, lah kok ketompo juga di Pradita Dirgantara misalnya. Kalau anak berpikir aku tak ke Pradita saja, lalu nggak daftar ulang yang ada di sini. Nah yang kosong ini mesti diisi. Nah, maka yang dimaksud dengan siswa cadangan adalah mereka-mereka yang ketika terlempar itu nilainya masih memungkinkan untuk kembali disaingkan dengan catatan yang bersangkutan belum dapat sekolah. Kalau sudah dapat sekolah swasta nggak bisa ikut. Nah itu iya, kalau dapat sekolah swasta nggak bisa ikut karena pengalamannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, malah nggak tahu kalau sekarang nanti ada kebijakan baru lagi apa ya, karena ini biasanya kebijakannya susulan tambahan itu. Karena saya pernah menjumpai begitu. Jadi kalau sudah dengan saya, Pak, saya kok nggak bisa daftar ya? Nah, ternyata informasinya NISN-nya sudah digunakan. Kok sudah digunakan? Iya sudah digunakan di sekolah swasta. Maka caranya bagaimana seperti itu? Cabut berkas dari sekolah swasta. Nek sekolahnya mengizinkan. Itu memang problemnya begitulah. Nek ono daftar cadangan swasta ora. Nah itu juga jadi tricky lagi. Jadi monggo itu dipikirkan kira-kira boleh cadangan swasta apa ora gitu ya. Karena kalau sudah keterima tidak bisa ikut jalur yang pengisian siswa cadangan ini. Nah itu memang aturannya begitu. Jadi cadangan ini untuk mereka yang benar-benar belum dapat sekolah. Nah, terus pilihannya mana? Pilihannya ya tidak boleh lintas rayon, tetap ada di rayon 1. Jadi nggak bisa kono kosong nilaiku sak ini ternyata iso loh SMA siji aku. Nah, dengan nilai segitu nggak bisa kalau bukan rayonnya. Nah itu ketentuan 2 tahun terakhir ketentuannya seperti itu Bapak Ibu. Ya itu ya beberapa informasi yang saya bisa sampaikan. Detailnya nanti Bapak Ibu tetap harus mendownload keputusan Gubernur nomor 95, dibaca lagi secara lebih detail karena kalau saya uraikan itu satu persatu tidak cukup waktunya saya kira. Nah dan Bapak Ibu, saya dikasih waktu jam 9:20 ya, ini jam 9:19 ya, jadi kurang 1 menit. Saya kira saya kembali untuk membawa acara dulu. Kalau mungkin nanti masih ada yang mau ditanyakan, tidak banyak ya saya kira karena memang waktunya juga, karena saat ini masih ada sesi berikutnya dan sesi berikutnya lagi. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara Pak Ani. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi